Budi Hartono memastikan Pemkot akan menindak ruko-ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu hari ini. Heru Budi menyebut batas akhir untuk pemilik ruko membongkar secara mandiri jatuh pada hari Selasa. Total, saudara, ada 42 ruko yang berada di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara, yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Meski beberapa ruko sudah membongkar secara mandiri bangunan mereka, Heru Budi memastikan Pemkot Jakarta Utara akan menindak tegas pemilik ruko yang abai. Berapa rumah yang sudah dibongkar? Iya. Berarti besok langsung ada pembongkaran dari Pemprov atau gimana? Besok ya, Pak? Pemilik ruko di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara meminta pemerintah kota Jakarta Utara menunda pembongkaran pada Rabu hari ini. Mereka mengaku salah membangun bagian ruko di atas bahu jalan dan jalur drainase. Namun pemilik ruko mengaku kecewa karena tak pernah diajak bicara oleh ketua RT dan malah terlibat cekcok. Kita ini di sini meresahkan warga yang mana? Apakah ada banjir? Apakah ada macet? Dia sekarang posisi macet nggak? Nggak ada kan? Jadi maksud tujuannya RT mau apa? Kalau mengenai melanggar, itu memang dari zaman dulu. Kita siap kok, kita siap. Kalau disuruh kan kita bongkar. Cuma ya kita mau tanyakan, apa maksudnya Pak RT ini? Tujuannya apa? Nah, saudara, jurnalis Kompas TV Karima Anissa saat ini berada di wilayah Pluit. Kita akan tanyakan langsung bagaimana situasi terkini. Karima, sudah tidak ada lagi kompromi dari Pemprov DKI untuk membongkar ruko. Hari ini, per hari ini rencananya akan ada pembongkaran, misalkan masih abai begitu ya. Bagaimana pelaksanaannya hingga saat ini? Dan bisakah Anda gambarkan posisi ruko yang mengambil bahu jalan ini seperti apa? Ya, selamat pagi Irianda dan juga saudara. Memang benar, untuk hari ini tidak akan ada kompromi lagi dari PJ Gubernur DKI Jakarta, yaitu Heru Budi Hartono. Selain itu juga sebenarnya Heru sudah mengingatkan dari 1 bulan sebelumnya bahwa ruko yang telah mengambil bahu jalan maupun menghalangi saluran air akan dilakukan pembongkaran. Setelah itu Heru juga menambahkan waktu untuk pembongkaran secara mandiri yang telah diberikan selama 4 hari. Jadi pada kemarin adalah waktu batas terakhir untuk pemilik ruko membongkar secara mandiri. Nah, untuk sampai saat ini memang ada sebanyak 42 ruko yang mengambil bahu jalan dan juga menghalangi batas saluran air. Salah satunya adalah ruko seperti ruko yang ada di sekitar saya, salah satunya ada di sebelah kanan saya, yaitu ruko yang mengambil bahu jalan, di mana pembatas ruko tersebut sangat mepet sekali ke bahu jalan, yang dimana jika mengikuti aturan izin membangun bangunan harusnya disisakan sebanyak 5 meter. Tetapi untuk ruko di sekitar saya ini justru untuk perkarangan bahkan lahan parkirnya mengambil bahu jalan, sehingga nantinya pelaksanaan pembongkaran ruko ini sesuai dengan aturan yang dilanggar oleh masing-masing ruko. Jadi jika ruko itu melanggar sebanyak 6 meter, maka akan ada pembongkaran sebanyak 6 meter itu sendiri yang telah diambil oleh ruko maupun batasan-batasan lainnya yang telah diambil oleh ruko tersebut. Irianda. Karima, ini kan kalau tadi faktanya banyak ruko yang seperti ini, kemudian juga berjalan disampaikan juga sudah lama. Kenapa baru belakangan ini kemudian menjadi ramai? Apa informasi yang Anda dapat di lapangan? Ya, memang untuk kasus pelebaran ruko yang mengambil bahu jalan dan juga menghambat saluran air ini telah terjadi sejak tahun 2019. Jadi sudah terhitung sepanjang 4 tahun untuk menertibkan ruko yang mengambil bahu jalan. Tetapi untuk penertiban ini memang dari pihak ruko itu sendiri baru mengetahui pemberitahuannya baru-baru ini, ataupun 1 bulan ketika PJ Gubernur Jawa Barat melemparkan imbauan langsung untuk membongkar ruko tersebut. Tetapi para warga juga sebenarnya telah lama mengeluh soal ruko yang telah mengambil bahu jalan ataupun saluran air, karena dampaknya adalah
macet salah satunya, walaupun memang tidak signifikan tetapi padatnya lalu lalang kendaraan yang masuk ke Jalan Niaga Pluit Jakarta Utara ini dapat dirasakan dikarenakan memang banyak sekali ruko yang mengambil bahu jalan untuk lahan parkir, itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah pengakuan warga yang merasakan dampaknya, salah satunya adalah banjir. Jadi untuk permasalahan ini juga masih terus ditindaklanjuti dan pada pagi ini eksekusi akan dijalankan. Irianda. Oke, banyaknya keluhan yang masuk oleh karenanya PJ Gubernur DKI Jakarta begitu ya mengambil langkah dan juga menginstruksikan hal tersebut. Terima kasih jurnalis Kompas TV Karimah Anissa langsung dari Pluit Jakarta Utara.